Oke, Bapak Ibu, selamat siang semua. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan penting, yaitu sosialisasi inovasi daerah yang berjudul Take Good Days. Sekali lagi, sosialisasi Take Good Days. Take Good Days itu secara harafiah berarti persiapkan diri dengan baik sebelum memulai sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya arti kata take good days itu artinya mempersiapkan diri sebelum memulai sesuatu atau mengambil ancang-ancang. Itu arti secara harfiah. Namun dalam konteks akronim, Take Good Days berarti tata kelola Google Drive untuk digitalisasi administrasi sekolah. Apa definisinya? Atau inovasi daerah ini poinnya apa saja? Inovasi Take Good Days berarti kita mengelola dan memaksimalkan Google Drive kita untuk manajemen administrasi sekolah yang lebih baik dan profesional dengan mendokumentasikan semua kegiatan secara real time. Real time maksudnya misalnya kegiatan hari ini didokumentasikan, kemudian daftar hadirnya difoto, notulen rapatnya juga difoto, lalu di PDF-kan dan kita masuk dalam folder Google Drive milik satuan pendidikan kita. Dengan demikian data-data dan dokumentasi kita tidak hilang. Nah, siapapun pengganti kepala sekolah nantinya, entah karena mutasi atau karena pensiun atau karena sudah selesai masa jabatannya, kita tidak mengalami kehilangan data. Semua data kita ada di situ, data tetap aman. Kemudian memudahkan pelayanan administrasi tanpa harus berkantor. Sebetulnya ini cocok ketika masa COVID-19 dulu. Jadi kita bisa melayani administrasi dari rumah. Kenapa? Karena kita tidak harus mencari file-file yang ada di sini. Tinggal buka Google Drive-nya, lihat data apa yang diperlukan, surat apa yang diperlukan, diedit, diketik, lalu bisa dikirim ke siapa yang membutuhkannya. Profil inisiator dan jenis inovasi. Bapak Ibu Guru, inovasi ini saya sendiri yang memulainya. Nanti dengan beberapa latar belakang, dasar hukum dan sebagainya. Nah, jabatan Kepala Sekolah SD Galeng, jenis inovasi digital. Dengan bentuknya adalah tata kelola manajemen administrasi sekolah. Itu profilnya. Dasar hukum. Kenapa inovasi digital ini bisa dibuat di sekolah ini? Dasar hukumnya jelas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Bahwa digital ini juga setiap kita sebetulnya memiliki hak untuk mendapat manfaat dari digitalisasi. Itu makanya ini menjadi dasar hukumnya. Perpres nomor 82 tahun 2003 tentang percepatan transformasi digital dan interoperabilitas layanan digital nasional. Tahun lalu kita masuk dalam program sekolah penggerak. Dan ini menjadi salah satu poin dari 5 intervensi program sekolah penggerak, yaitu percepatan digitalisasi sekolah menjadi program prioritas kita tahun lalu. Makanya kita dulu memulai tata kelola Google Drive ini untuk percepatan
digitalisasi sekolah. Itu beberapa dasar hukum. Apa permasalahan yang terjadi saat ini? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kehilangan data. Tidak sedikit sekolah, puskesmas, desa, atau bahkan dinas mengalami kehilangan data, kehilangan dokumen. Bahkan dokumen penting sekalipun tidak dijumpai. Tentu itu karena katakanlah ya dulu arsip kita secara manual dan kita simpan misalnya di lemari, sudah dimakan anai, atau tulisannya sudah kusam atau terbakar dan sebagainya. Nanti itu di bagian yang khusus. Ini kebakarannya, kebakaran. Kemudian ada juga karena mutasi kepegawaian. Katakanlah si A bekerja sebagai KTU yang melayani urusan kesiswaan. Tiba-tiba ketika dia pergi, dia bawa sekalian dengan dia punya data-data. Akhirnya yang meneruskan pekerjaan itu, entah memulainya dari mana, tentu mengalami kesulitan. Maka itu yang perlu kita perbaiki. Kemudian pengarsipan yang kurang baik. Sejak 2018 juga administrasi kita sudah kita atur dengan baik, dan lemari-lemari kita juga diberi penomoran, itu secara manualnya. Sehingga begitu kita tanya misalnya data siswa ada di mana, tinggal kita lihat di katalog, ada di lemari 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Itu secara manual. Tapi secara digital itu juga diarsipkan dengan baik. Folder mana untuk data siswa, data guru, untuk mutasi, untuk data administrasi guru ada di mana. Semuanya dikelola dengan baik. Masalah lainnya penyimpanan yang tidak tertib. Kadang kita menyimpan administrasi tidak tertib, campur aduk. Di situ semua data siswa, data guru, data-data penting di sekolah. Akhirnya apa? Ketika kita membutuhkan, kita akan kesulitan, harus bongkar satu-satu. Dan tentu itu sebuah pekerjaan yang berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu yang berikut juga kerusakan dokumen, seperti yang saya sampaikan tadi. Kerusakan dokumen bisa terjadi ketika misalnya usia kertasnya sudah lama, tulisan-tulisannya sudah rusak, dimakan anai dan sebagainya. Itu kerusakan. Ini masalah kita bersama berkaitan dengan pengarsipan secara manual. Makanya kita harus segera beralih dari pengarsipan pendokumentasian secara manual ke pendokumentasian secara elektronik melalui inovasi TKUDES, tata kelola Google Drive. Kita manfaatkan betul ruang Google Drive ini sebagai rumah kita, sebagai tempat kita untuk menyimpan sesuatu dengan aman. Selain itu, isu strategis yang terjadi saat ini, secara global kita memasuki revolusi industri era 4.0, 4.0, dan masyarakat 5.0. Kalau industri era 4.0 itu berkaitan dengan teknologinya. Sedangkan yang 5 itu berkaitan dengan masyarakat, kita penggunanya. Semua masyarakat pengguna dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada dalam seluruh aspek kehidupan. Kita dituntut untuk memperkuat digitalisasi di masa ini. Bagaimana metode pembaruan yang kita sudah buat selama ini dalam rangka menyukseskan inovasi digital ini? Yang pertama, sosialisasi bagaimana memanfaatkan tata kelola Google Drive ini, kemudian melakukan latihan bagaimana mengupload file-file kita ke Google Drive, bagaimana menambah file dan folder, lalu bagaimana mengatur akses pengguna. Tentu yang ada di ruangan itu
tidak semua orang bisa masuk, kecuali pengguna yang diberikan akses. Lalu akses juga tentu ada akses editor, ada akses untuk melihat saja, dan ada akses hanya untuk berikan komentar. Jadi tiga poin itu tentu harus secara hati-hati kita memberikan akses kepada pengguna. Siapa yang kita berikan akses atau berikan izin untuk bisa sebagai editor misalnya. Siapa orang yang kita berikan izin hanya untuk melihat atau memberikan komentar. Karena itu berkaitan dengan kerahasiaan data di Google Drive juga. Keunggulan dan kebaruan. Take Good Desk atau tata kelola Google Drive untuk digitalisasi administrasi sekolah ini, keunggulannya mempermudah pekerjaan. Yang kedua, mengamankan dokumen sekolah. Yang ketiga, membiasakan kita memanfaatkan Google Drive, memanfaatkan email, baik milik kita sendiri juga milik sekolah. Tentu ketika kita sudah pandai memanfaatkan Google Drive milik sekolah secara bersama, yang pasti bahwa Google Drive milik kita sendiri juga pasti kita akan maksimalkan. Mengurangi tatap muka konsultasi. Dalam beberapa kesempatan RPP dari Bapak Ibu tidak harus di print out lalu diberikan kepada kepala sekolah, tetapi dimasukkan saja dalam folder, dalam file Bapak Ibu. Tugas saya adalah melihat lalu memberikan komentar jika memang dibutuhkan, sehingga mengurangi tatap muka konsultasi. Juga menghemat waktu kerja. Andaikan 23 orang ini kita harus bertemu terus setiap hari untuk konsultasi, berapa menit waktu yang kita buang hanya untuk konsultasi. Padahal dengan menggunakan Google Drive, saya bisa memanfaatkan Google Drive ini ketika sedang duduk minum kopi misalnya, tinggal cek, oh ini foldernya siapa ini, cek di dalamnya. Di mana saja saya bisa melihat administrasi dari teman-teman tanpa harus kita bertemu. Dan selama ini saya kira kita jarang bertemu hanya untuk konsultasi RPP. Betul tidak Bapak Ibu? Dapat bekerja di mana dan kapan saja. Kemudian melayani administrasi tanpa harus di kantor. Ya, saling berkaitan satu sama lain. Poin utamanya adalah memberikan kemudahan kita dalam bekerja. Manfaat yang pertama, melatih budaya kerja secara digital. Bahwa kita guru-guru tentu dituntut untuk meningkatkan kemampuan digital kita masing-masing, memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran dan juga untuk memudahkan pekerjaan kita, mempermudah dan mempercepat pelayanan. Ya, hanya selama ini karena masyarakat juga masih butuh yang manual. Padahal sebetulnya dalam beberapa bulan terakhir ini ketika ada yang urus mutasi, sebetulnya tidak harus ke sekolah. Cukup kita komunikasi melalui WhatsApp, beritahu namanya, mereka kirimkan usulan mutasi, lalu kita bisa terbitkan surat mutasi, kirim juga ke orang tua dan ke sekolah yang bersangkutan. Jadi tidak mesti harus di print out. Mengurangi waktu tatap muka urusan administrasi, oke, seperti tadi. Mengurangi juga pemanfaatan ATK. Saya masih ingat tahun sebelumnya ATK kita besar sekali. Itu satu rim bisa 2 hari, 3 hari. Saat ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan karena kita sudah memanfaatkan ruang Take Good Desk ini untuk pengadministrasian kita di sekolah. Apa hasil inovasinya? Saat ini semua guru sudah mengelola administrasi melalui Google Drive sekolah. Atau ada yang belum, Bapak Ibu?
Sudah semua toh? Semua tenaga kependidikan juga sudah mengelola administrasi melalui Google Drive sekolah. Semua kegiatan sekolah juga langsung terdokumentasi pada Google Drive sekolah. Jadi nanti kita bisa cek. Nah, biasanya yang notulen sekitar 5-10 menit setelah rapat, hasilnya sudah dimasukkan dalam Google Drive. Sehingga kapan saja kita butuh, kita punya dokumen, tidak akan hilang. Tidak dicari-cari lagi mana tempo hari. Nah, tetapi tetap catatannya adalah memanage folder dan filenya juga harus rapi. Jangan sampai tumpang tindih dan kita salah memasukkan file, misalnya nama foldernya lain, isi di dalamnya lain. Kalau sudah seperti itu berarti kita belum pandai menggunakan Google Drive. Itu sama dengan kita menyimpan berkas-berkas dalam satu lemari, lalu kita mencari satu persatu mana sudah tempo. Namun demikian tetap kita memiliki kemudahan, tinggal memanfaatkan fitur searching misalnya. Makanya penamaan folder, penamaan file juga harus yang sesuai dengan isi dokumennya, supaya ketika kita mengalami kesulitan kita tinggal searching ketik kata kuncinya, dan dengan demikian memudahkan kita untuk menemukan, oh ini file, ini foldernya. Itu kalau lupa. Kemudian yang keempat ini pekerjaan kita tahun lalu 2023. Betapa tidak kita sudah berhasil menghimpun mulai dari nomor induk 1 sejak sekolah ini didirikan tahun 1983. Itu pekerjaan pegawai kurang lebih 1 bulan. Menginput data peserta didik dari nomor induk 1 sampai kurang lebih nomor induk berapa sekarang? 1900-an. Dan setiap tahun kita selalu input. Ketika ada yang mutasi diberikan kode, misalnya yang mutasi keluar dikasih kode MK, yang mutasi masuk dikasih kode MM, mutasi masuk. Itu ada di file-file kita semua. Dan kita sudah berhasil meluputkan ini. Sehingga besok-besok ada yang komplain misalnya ijazah tidak pernah sekolah di sini dulu, tinggal klik nomor induknya atau cari namanya di sini, di file itu ada tidak, akan terekam dengan jelas. Kalau tidak pernah sekolah di sini pasti tidak ditemukan. Yang berikut, semua pengarsipan sekolah dimasukkan dalam Google Drive. Sudah, sekolah tidak kesulitan jika memerlukan data. Semua data ada dalam satu akun Google Drive. Ada di situ semua. Tidak ada akun lain. Semua data kita ada di situ. Kemudian kepala sekolah juga dapat meninjau administrasi guru kapan dan di mana saja. Itu sudah tadi. Next. Oke. Setelah kita berjuang, setelah kita mencoba sesuatu yang baru, ternyata perjuangan kita itu tidak sia-sia. Apa yang kita sudah rancangkan dengan baik, akhirnya kita mendapat apresiasi dari Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendapat predikat kedua terbaik se-NTT melalui ajang Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan kategori GTK Inovatif. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini dokumentasinya. Ini berkat apa? Berkat tata kelola Google Drive untuk digitalisasi administrasi sekolah. Ternyata inovasi-inovasi kecil kita, kalau kita serius untuk melaksanakannya, pasti akan bisa mendapatkan hasil.
Oleh karena itu saya juga mengajak Bapak Ibu agar mendukung inovasi ini, karena pastinya di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, inovasi-inovasi kecil ini juga akan berdampak pada kemajuan pemerintah daerah. Ini dihitung poinnya. Oke, itu saja untuk sosialisasi. Terima kasih, semoga kita dapat melanjutkan inovasi ini untuk kemajuan lembaga pendidikan SD daring ini. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya ingin testimoni 2 orang. Nanti salah satunya Ibu Yofi, salah satunya saya percayakan Ibu Mel. Siap Ibu? Untuk testimoni seberapa besar pengaruh atau seberapa manfaat ini Take Good Days ini dalam pengelolaan administrasi di lembaga pendidikan ini. Singkat, padat dan jelas saja Bu. Yang pertama dari Ibu Yofi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, tata kelola administrasi SD daring yang sudah mengalami perubahan ini menurut saya sangat luar biasa, di mana administrasi saya itu tertata dengan baik, disimpan baik dalam Google Drive sekolah. Ketika saya masuk kelas, laptop saya ini mengalami sudah tua, lelet, jadi saya lupa dengan CP, maka saya menuju ke drive saya yang ada di sekolah yang saya sudah simpan, maka saya buka di situ, memudahkan saya untuk melihat kembali administrasi yang rancangan-rancangan pembelajaran atau apa yang saya simpan di drive, sehingga memudahkan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak harus print saya punya administrasi untuk dibawa kepada Bapak Kepala Sekolah, tetapi dengan sendiri nanti akan dikonfirmasi melalui drive file-file yang saya simpan pada drive. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya, ketika ada teman guru yang mau berkonsultasi dengan saya, di mana saja kami bertemu, maka saya langsung menjelaskan ke teman dengan saya menuju ke drive yang ada di HP saya, membuka file saya, lalu saya menjelaskan. Dan ini adalah hal-hal kecil yang saya berikan ke teman-teman, dan banyak teman-teman yang merasa bersyukur, berterima kasih. Biarpun acara keluarga, ketika ada teman guru yang bertanya, bagaimana kira-kira pembuatan CP administrasi, maka saya menuju ke drive saja, tanpa saya harus membawa laptop atau flash disk. Itu menurut saya sangat luar biasa, simple tapi sangat bermanfaat. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih untuk testimoni dari Ibu Yofi. Selanjutnya mungkin dari Ibu Mel, dan saya butuh nanti satu dari Tendik, karena Tendik ini kan punya folder tersendiri dan cukup banyak juga file-file yang ada di sana. Saya minta nanti Ibu Felix, nanti Ibu Mel dulu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya merasa bersyukur punya pimpinan yang sangat inovatif, sehingga sekalipun kami ini adalah produk lama, kami tidak bisa menguasai teknologi sebenarnya, tetapi karena inovatif dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga kami mampu belajar. Kemudian yang berikutnya, kami mampu belajar dari teman-teman guru, sekalipun kami awal-awalnya itu agak susah, tetapi lama-kelamaan kami bisa. Kemudian yang kedua, mungkin dengan sistem Google seperti ini nanti, semua administrasi kami bisa tertata dengan baik, sehingga kami nanti bisa juga melihat administrasi dari teman-teman, sehingga bagi kami yang teman-teman yang belum bisa menguasai misalnya cara membuat CP, ke TP ataupun membuat administrasi lainnya, kami bisa belajar bersama dengan teman-teman guru lain. Terima kasih. Oke. Terima kasih, mari kita beri tepuk tangan. Yang berikut dari
unsur tenaga kependidikan. Ibu Felis, saya silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selama ada Google Drive ini, kami di kepegawaian ini merasa sangat terbantu sekali dengan adanya Google Drive. Segala administrasi yang ada di perkantoran, di sekretariat ini, semuanya dimasukkan ke dalam Google Drive, sehingga apa yang dibutuhkan ketika pimpinan meminta data-data yang ada di kantor, administrasi yang ada di kantor, kami bisa membukanya kembali di Google Drive, yang sudah kami masukkan dalam Google Drive administrasi tersebut. Ini sangat luar biasa sekali, dan kami merasa, saya pribadi merasa sungguh luar biasa sekali dengan adanya Google Drive yang sebelumnya saya belum mengetahui apa-apa terkait apa itu Google Drive. Selama saya di SD Daleng ini, begitu banyak yang saya pelajari dengan dibantu oleh Bapak pimpinan yang luar biasa hebatnya, sehingga data-data yang ada di kantor ini bisa terarsip dengan baik. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk ketiga testimoni dari rekan guru dan tenaga kependidikan. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke Google Drive milik kita. Kita coba lihat dulu seperti apa Google Drive kita saat ini, perkembangannya. Oke, ini beberapa folder yang ada di sini. Ada hak akses guru, hak akses pegawai, hak akses privasi sekolah, dan hak akses umum. Juga yang ini untuk komunitas gugus 02 Daleng. Untuk hak akses guru, yang diberi akses ke sini hanya guru saja. Tenaga administrasi tidak diberikan akses untuk masuk dalam folder ini. Demikian halnya dengan hak akses kepegawaian. Ini rumah untuk tenaga kependidikan. Yang diberikan akses hanya KTU, urusan mutasi, urusan kepegawaian, dan urusan kesiswaan. Dimasukkan di sini. Ini rumah mereka. Lalu yang berikut hak akses privasi. Untuk privasi itu semua data-data penting, data-data misalnya berkaitan dengan sertifikat tanah sekolah, apa segala macam yang sifatnya sangat rahasia. Nah, itu kita masukkan di situ. Itu hanya bisa diakses oleh pimpinan. Juga beberapa data penting lainnya. Selain itu ada hak akses umum. Hak akses umum itu rumah kita bersama. Entah guru, entah kepegawaian, kita bisa masuk di sana. Kita coba lihat satu folder guru. Di rumahnya Bapak Ibu guru, misalnya administrasi. Ini administrasi kita di tahun 2023-2024 semester 2, 2024-2025 semester 1, 2024-2025 semester 2, kemudian 2025-2026 semester 1.
Nah, kita cek di dalamnya. Jangan sampai tidak ada orang di dalamnya. Nah, saya lihat yang ini dulu. Lengkap ya. Jangan sampai ada yang tidak punya rumah di sini. Punya rumah semua ya? Kita coba acak saja. Kita kemana ini? Yang ini atau ini? Ada yang baju putih di sini. Kita lihat. Ini bahaya. Dia hanya punya 2 data di situ. Ini menjadi tanggung jawabnya Ibu Vita untuk segera perbaiki hari ini. Hari ini ujian, bisa nanti kita coba bandingkan. Kita bisa melihat seperti apa keseriusan kita dalam hal administrasi dengan 2 perbandingan ini. Bisa dilihat perbedaannya Bapak Ibu? Bisa? Antara 2 file dengan 246 kali 44 dengan 30 folder. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman ini. Perbandingan jauh sekali. Dan menilai kinerja itu salah satunya dengan hal seperti ini saja. Tanpa harus pusing kepala. Tapi pastikan di dalamnya ada isinya juga. Coba saja salah satunya. Nah, di dalamnya ada isinya. Mana yang lain? Ada semua isinya. Saya yakin ada semua. Tinggal lihat size-nya. Kalau size-nya 0 KB berarti tidak ada isinya. Itu tidak perlu dibuka lagi, terbaca. Tapi kalau size-nya ada kilobyte, apalagi kalau megabyte, berarti isinya banyak. Ya kurang lebih ini isinya yang ada di dalamnya. Banyak ini. Kita ke siapa lagi? Ya, buka semua. Nanti sebentar baru kita buka semua. Siapa lagi? Siapa yang berani? Cesarius. Ini lebih banyak filenya. Oke, mesti lebih rapi kalau ini difolderkan. Modul ini dikasih 1 folder. Di dalamnya modul semua. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya rapi. Sehingga ketika kita lihat modul cukup lihat foldernya saja. Perlu yang lain. Siapa lagi? Elizabeth. Elizabeth. Kita lihat TP-nya. Ada tidak TP? TP Pancasila, Matematika, Seni Tari, Seni Rupa, PJK, Bahasa Indonesia. Ada yang kurang mapelnya? Pas. Pas Oke, ini CP. Oke, sesuai dengan namanya. Tepuk tangan dulu. Cukup dulu ini. Kita ke teknik. Kita lihat seperti apa kerjanya Pak Anus dengan
Ibu Felis dan Ibu Priska. Kita ke rumahnya KTU. KTU ada di mana? Sini. Ini siapa punya rumah? Siapa punya? Masa tidak tahu rumahnya? Nanti bisa tersesat. Ini Pak Anus punya data, dia lupa. Pak KTU. Ini foldernya double ini. Sudah data guru, data PTK. Di dalam rumah ada rumah. Nah, tugas kita nanti memperbaiki ini supaya di depannya yang muncul adalah tahunnya. Karena kita sudah tahu rumahnya tadi rumah data guru. Di sini cukup nama filenya tahun. Misalnya tahun berapa. Ini semester 1 tahun berapa ini. Supaya cepat bisa melihat nama filenya. Ini 2024. Semester 1, semester 2. 2019, 2020, 21, 22, 23. Masih kesulitan kita mengaturnya. Usahakan supaya foldernya atau filenya berurutan. 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, jangan berantakan seperti ini. Ini juga tugas kita untuk kita perbaiki. Bahkan sejak 2019 bayangkan berapa tahun terakhir sudah rapi semua di sini. Kita lihat rekap daftar hadir ini Ibu Priska punya. Kita lihat ya ini 2024. Nah, ini juga perlu kita perbaiki supaya urutan bulannya sesuai. Kalau nama foldernya sudah daftar hadir guru, di dalamnya cukup tulis bulannya. April, Januari 2024, Februari 2024, Maret 2024 dan seterusnya. April, Juli, Juni, Maret, Februari, Oktober, November, Desember, Mei. 3, 6, 9, 12, 13. Ini lebih 1 bulan. Pas. 2, 4, 5, 10, 12. Pas ya? Berarti Ibu Priska kerjanya bagus. 2024. Pas, lengkap, tidak ada yang kurang. Kita lihat notulen. Setiap rapat kita dinotulenkan, ada tidak di sini. Ini notulen Kombel. Ini 2024-nya masih berantakan ini. Jangan sampai ada yang hilang ini. Ini notulensi rapat kita setiap kali kita rapat bersama dengan daftar hadir dan fotonya. Saya lihat yang terbaru dulu. Terakhir kali kita rapat kapan? Sudah masukkan Bu? Nanti kalau lambat masukkan tidak real time namanya. Kemarin itu ini kayaknya.
Oh ini USB. Yang TPPK mana? Belum. Kayaknya ada yang belum sinkron nih. Ada. Oh ini kan? Oke. Berarti sudah, tepuk tangan dulu untuk saudara. Yang berikut ijazah. Apakah yang terakhir sudah di-input? Ini karena kita baru memulai, maka yang baru berhasil kita masukkan ke sini hanya 2023, 2024, 2025. Kita pelan-pelan semua arsip ijazah yang lama yang ada saat ini kita pelan-pelan difoto, dimasukkan ke sini. Begitu ada yang kehilangan ijazah, tinggal cari di sini. Tidak perlu bongkar bangkit lagi karena beberapa file fotokopi ijazah yang tahun-tahun sebelumnya banyak yang sudah rusak. 3 tahun lalu kami berusaha untuk memasukkannya dalam map plastik supaya tidak dimakan anai. Tapi itu hanya mulai dari tahun 2004 kalau tidak salah. Yang sebelumnya itu tidak ada, kosong semua, tidak ada pengarsipan. Sehingga kita juga tidak bisa mengarsipkannya secara elektronik karena data manualnya tidak ada. Yang berikut kita ke akses umum. Nah, ini yang terakhir. Nanti tugas kita setelah ini adalah membereskan rumah kita masing-masing supaya data-datanya semua lengkap. Ini penting sekali, data pribadi. Tolong diupdate di situ. Katakanlah begini, saya sedang berada di dinas misalnya. Ada yang butuh data Bapak Ibu, biasanya data nikah. Ya, tinggal saya buka Google Drive saja, lihat. Yang ini dulu, ini Parifan Macet pertama. Tidak ada dokumen. Parifan segera masukkan dokumen. Ijazah akhir, KTP, kartu keluarga, SK komite awal, SK komite tahun ini. Masukkan ke sini. Ibu Priska juga tidak ada. Ada yang sudah pindah rumahnya nanti? Pindah ke Ibu, ini Ibu Felis ada ini. Tolong diupdate. Ibu Erna. Ini cukup banyak ini. SK-nya banyak. Sudah masuk semua. Tepuk tangan untuk Ibu Erna. Panus. Masih baik di sini hanya gambar begini. Kalau buka di laptop dia buat begini. Ada yang nanti pindah rumah, tolong dipindahkan ke rumah yang mana? Ke P3K. Misalnya Ibu Vita, saya dihapuskan foldernya di situ, atau foldernya komitenya boleh di situ. Start folder baru di P3K nya. Probel dulu. Banyak probel. Aman probel. Biar kita punya rumah terbakar, sekolah terbakar ada di sini. Ibu Vero, aman.
Saya yakin kalau yang PNS sudah lengkap semua. Hanya mungkin kita perlu update. Oke, saya kira itu saja dulu. Masih banyak yang perlu kita benahi karena memang kita baru memulai. Kita harapkan maksimalkan betul Google Drive ini untuk pengarsipan kita secara elektronik. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Semoga kita tingkatkan inovasi Take Good Days ini untuk kemajuan lembaga pendidikan ini. Sekian dan terima kasih.